Selamat pagi, salam sejahtera Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya Tania pada hari ini 28 Desember kedatangan seorang narasumber yang sangat istimewa, Pastor Patricius Yuyanan MSC. dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Pater. Selamat pagi. Salam sehat, salam semangat. Tetap sehat dan Oma Opa tetap sehat, Bapak Ibu Saudara-saudari tetap sehat, karena kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Luar biasa. Ya, apalagi saya bersama dengan dokter ya, maka kita bahagia kalau kita tetap sehat. Salam sehat semua ya Pater. Ya. Pater, pada hari ini 28 Desember kita memperingati pesta siapa ini Pater? Disebutkan dalam penanggalan liturgi pesta kanak-kanak. Kanak-kanak disebutkan di situ, kanak-kanak Yesus itu orang-orang kudus, kanak-kanak Bethlehem, ya, tempat kelahiran Yesus. Pater bisa ceritakan, kalau kita dengar kanak-kanak Yesus ya Bethlehem. Nah, ini kenapa sih disebut pesta kanak-kanak Yesus ini, Pater? Di sana dihubungkan pertama, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dihubungkan dengan Yesus. Mengapa dihubungkan dengan Yesus? Waktu Yesus lahir, Herodes menyuruh untuk membunuh kanak-kanak di Bethlehem itu karena apa yang terjadi sebenarnya? Dia ingin agar para Majus sesudah mereka datang untuk menyembah Yesus di Bethlehem, mereka kembali harus menyampaikan kepada dia. Herodes adalah raja pada saat itu. Akan tetapi, orang-orang Majus ini, sesudah mereka pulang, mereka lewat jalan lain. Mereka tidak datang untuk menyampaikan kepada Herodes. Kitab suci menyebutkan kalau Herodes mengatakan, kalau kamu sudah menyembah dia, datang untuk berjumpa dengan dia, sampaikan juga kepada saya. Untuk saya juga ikut untuk pergi. Tapi tentu dengan motif dan maksud yang berbeda. Karena itu Herodes kecewa. Maka demi untuk tujuannya, dia membunuh anak-anak bayi, baik laki-laki yang dia berpikir bahwa di sana mungkin di antara itulah ada Yesus. Wah, jadi pada saat itu memang terjadi pembunuhan kanak-kanak ya Pater. Nah, jadi dengan demikian pesta kanak-kanak Yesus ini adalah pesta untuk menghormati sebenarnya kanak-kanak ini sebagai martir-martir Yesus, Pater ya. Nah, selain itu apakah ada juga pesan-pesan dari pesta ini? Ada banyak pesan yang bisa kita renungkan, tapi kita tidak punya waktu banyak untuk menyampaikan itu. Yang dimensi lain yang kita lihat dari pesta hari ini adalah sebenarnya kepribadian Herodes itu memang ada kecenderungan untuk berkarakter yang berbeda. Karena dia juga sudah membunuh banyak orang. Dia bahkan disebutkan anaknya sendiri ya, data sejarah menyebutkan 3 orang anaknya sendiri ya, dia bunuh. Dan dia punya cara hidupnya yang berbeda. Data disebutkan juga dia punya istri banyak, dia punya karakter yang berbeda. Maka ada kecenderungan ya, merasa bahwa apalagi para Majus sampaikan bahwa yang lahir ini adalah raja. Maka dia merasa terancam kekuasaan. Yang datang itu seorang raja, yang lahir ini seorang raja. Maka ada kecenderungan dia membinasakan itu karena dia merasa terancam posisi dan kedudukannya. Maka dari situlah kita bisa belajar. Dimensi lain adalah kesucian anak-anak ini yang menjadi korban, yang dilekatkan pada Yesus karena kelahiran Yesus. Yesus datang, ya, dan kesucian anak-anak ini yang menjadi korban dari karakter kepribadian dari Herodes, itu yang bisa kita lihat. Maka panggilan kita
kita bermenung tentang kesucian gereja, kesucian kita sebagai seorang murid Yesus. Maka kita dipanggil juga ke arah sana, kesucian yang mereka menjadi korban dari apa yang diperjuangkan oleh Herodes. Wah, terima kasih Pater. Ini menjadi bahan refleksi juga buat kita ya, bahwa apa pesan Tuhan yang disampaikan melalui perbuatan dalam tanda kutip bejat dari Herodes sendiri. Ya. Betul sekali. Nah Pater, dalam konteks saat ini kita juga menyaksikan adanya tindakan-tindakan mungkin dari pejabat-pejabat pemerintahan atau mungkin di sekitar kita, bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang mungkin sangat buruk. Apa yang dapat kita tangkap dari pesta ini untuk yang kita dapat aplikasikan dalam keadaan kita sehari-hari ini, Pak? Ada banyak dimensi yang kita renungkan. Dimensi yang pertama adalah kalau kita bermenung pada kitab suci, para Majus itu datang menyembah Yesus dan kemudian mereka memilih jalan lain. Sesudah berjumpa dengan Yesus, mereka memilih jalan lain. Maka hidup kita sebenarnya di situ. Berjumpa dengan Yesus membawa kita pada perubahan. Kita harus memilih jalan lain. Kita tidak bisa kembali kepada jalan yang sama. Perjumpaan dengan Yesus mengantar kita untuk berubah. Berhadapan dengan kondisi kehidupan kita dimanapun kita berada, adalah berjumpa dengan Yesus membuat kita berubah. Itu kita belajar dari pesta kanak-kanak. Yang kedua adalah dimensi kesucian. Kesucian, kepolosan, ketulusan. Tadi Tania sampaikan, kita berhadapan dengan kondisi dewasa ini, maka panggilan kita adalah panggilan untuk hidup suci, hidup jujur, mempersembahkan hidup kita hanya pada Tuhan. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Itulah yang kita kejar dalam kehidupan kita. Dimensi yang ketiga, kita bermenung juga dari peristiwa ini adalah kita belajar, semuanya belajar, adalah kecenderungan kita, kemanusiaan kita untuk merasa kita nyaman di posisi kita. Herodes merasa dia nyaman di posisinya. Tidak boleh ada saingan. Tidak boleh apalagi ada yang mau menggantikan saya. Saya kan lebih berkuasa. Maka ada kecenderungan kemanusiaan adalah orang yang merasa sudah nyaman di posisinya dan dia merasa tersaingi dengan kehadiran orang lain. Maka ada kecenderungan ingin membinasakan. Kehidupan kita adalah kehidupan di dunia modern. Kita berada pada iklim kompetisi yang terus menerus. Tapi bukan berarti yang satu dengan yang lain membinasakan. Melainkan kita berjuang untuk berjalan bersama-sama. Dimensi yang keempat bagi saya berbenung dari pesta ini adalah panggilan kita untuk kita menghargai orang lain, menghargai kemampuan orang lain, menghargai berkat untuk orang lain. Itu. Dan kemampuan kita menghargai, maka kita menghormati kemanusiaan itu jauh lebih ketimbang diri kita. Kita demi gengsi, demi jabatan, lalu kita menyingkirkan orang lain. Saya pikir barangkali dimensi itu yang kita bermenung dari pesta hari. Terima kasih Pater, luar biasa sekali refleksi dan juga pesan-pesan yang dapat kita lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan dewasa ini. Pater, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mohon Pater untuk berkenan memimpin doa. Oma opa, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah. Lewat pengorbanan anak-anak, kanak-kanak di Bethlehem, kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau memanggil kami untuk dekat dengan Engkau, semakin memperjuangkan kesucian hidup.
Kami serahkan hidup kami, biarlah hidup kami menjadi berkat, dan singkirkanlah dalam hidup kami kecenderungan untuk membinasakan, menyingkirkan orang lain, menyepelekan orang lain. Bantulah kami dalam kuat kuasa dan rahmat-Mu. Kanak-kanak kudus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pater Patris atas Makasih. sharingnya pada hari ini. Baik Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga setelah kita mendengarkan sharing dari Pater Patris pada hari ini, kita senantiasa dapat menjadi pribadi yang menjadi lebih rendah hati. Dengan perjumpaan dengan Yesus, kita senantiasa berupaya untuk hidup dalam kesucian. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Hari